Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sejarah perkembangan penduduk dunia, pada video kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan penduduk Indonesia, mulai dari zaman kerajaan, zaman penjajahan atau kolonial, setelah kemerdekaan sampai sekarang ini. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Penduduk Indonesia sudah padat sejak dahulu. Wilayah Indonesia yang lebih dikenal dengan Nusantara ternyata sudah sejak lama memiliki penduduk yang padat dan menjadi salah satu yang terpadat pada setiap eranya. Beberapa bukti dan sekaligus sebagai faktor pendukungnya. Yang pertama, banyaknya kerajaan-kerajaan yang ada dan silih berganti berkuasa di Nusantara, mulai dari ujung barat Sumatera sampai dengan pulau Papua. Yang kedua, banyaknya peninggalan budaya yang bernilai tinggi. Dan peninggalan-peninggalan itu jumlahnya juga sangat banyak. Itu menandakan bahwa untuk membuat karya budaya tersebut membutuhkan banyak orang dan memiliki keahlian yang sangat tinggi. Yang ketiga, kondisi tanah yang sangat subur. Dimanapun tempat di muka bumi ini, ketika dijumpai tanah yang subur, maka secara alamiah manusia akan mencari dan tinggal di tempat tersebut. Dan yang keempat, kemampuan bertani masyarakat Indonesia. Dan ini sudah tidak bisa disangsikan lagi. Salah satu buktinya banyaknya para petani dari Indonesia, khususnya dari Jawa, yang sampai dibawa ke luar negeri, salah satunya ke Suriname untuk menggarap lahan di sana, adalah salah satunya karena keahlian sebagai petani. Dan untuk menjadi petani yang ahli, tentu mendapatkan ilmu dan warisan dari leluhurnya. Itu menandakan bahwa tanah Nusantara sudah sejak lama banyak ditinggali oleh orang atau manusia dengan keahlian sebagai petani. Sejarah perkembangan penduduk Indonesia secara umum dibagi menjadi tiga: zaman kerajaan, zaman kolonial, dan zaman setelah kemerdekaan. Kita mulai dari zaman kerajaan, kurang lebih sampai pada tahun 1600 Masehi, atau kurang lebih juga bisa dikatakan sampai 1700 Masehi. Perkembangan penduduk pada zaman ini bisa dikatakan masih lambat. Sumber data kependudukan itu berasal dari catatan para sejarawan, arkeolog, dan pelaku perjalanan. Menurut Uka Chandra Sasmita, seorang arkeolog, saat perkembangan Islam di bumi Nusantara, beberapa kota di Nusantara berpenduduk lebih besar dari kota-kota di Eropa. Ketika London berpenduduk 40.000, Frankfurt 8.700, Bristol 10.000, Nuremberg, Strasbourg hanya 20.000, dan beberapa kota yang lain memang sudah mencapai 100.000, maka tidak kalah dengan kota-kota di Nusantara. Bahkan Pasai 300 tahun sebelumnya sudah berpenduduk 20.000, Palembang 10.000, Demak 50.000. Bahkan menurut sejarawan Ong Kok Ham, Aceh, Demak, Surabaya telah berpenduduk antara 50.000 sampai 100.000. Ini menandakan bahwa wilayah Nusantara sudah dihuni penduduk dengan kepadatan yang sama atau bahkan beberapa kota lebih dari benua Eropa. Saat itu kurang lebih abad 16, seluruh Indonesia itu diperkirakan sudah berpenduduk 8 juta jiwa. Pada zaman kerajaan ini adalah kerajaan pertama yang melakukan sensus penduduk. Kesultanan Banten adalah suatu langkah yang luar biasa pada tahun 1694. Ini adalah upaya dari sang sultan untuk mendata penduduknya di bawah Sultan Abdul Mahasin Zainul Mazin. Pada tahun 1694 mendata penduduk di ibu kota Surosowan, bahkan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 1694 didapat hasil 31.848 jiwa. Ini ya, ibu kota
dari Kerajaan Banten yang wilayahnya mencakup Banten, Provinsi Banten sekarang, sebagian Jawa Barat, bagian Barat, Lampung, dan sebagian kecil dari Bengkulu. Kemudian sensus yang kedua pada tahun 1708 itu sebesar 36.302 jiwa, artinya asumsinya pertumbuhannya mencapai 1% per tahun. Itu menandakan bahwa ada pendataan pada masa itu sebelum para penjajah dari bangsa Barat datang ke Indonesia. Dan menurut beberapa ahli, Indonesia pada saat itu diperkirakan telah berpenduduk 10 juta jiwa. Data kependudukan di era kolonial selanjutnya adalah dilakukan oleh pemerintah Inggris dan pemerintah Belanda. Yang kedua adalah zaman kolonial atau zaman penjajahan, kurang lebih 1600 atau 1700 sampai 1945. Bahwa perkembangan penduduk pada zaman kolonial juga masih dikatakan lambat, namun sedikit lebih cepat dibanding zaman kerajaan. Sumber data kependudukan itu berasal dari sensus penduduk kolonial, arsip kolonial, dan prediksi dari para ahli. Sensus yang pertama yang dilakukan adalah oleh Raffles, kolonial Inggris pada tahun 1815. Sensus era kolonial pertama ini hanya untuk wilayah Pulau Jawa. Artinya sudah meningkat dibanding Kesultanan Banten. Hasilnya bahwa jumlah penduduk Pulau Jawa saat itu adalah 4.499.250 jiwa. Walaupun banyak peneliti memprediksi bahwa saat itu Pulau Jawa sudah berpenduduk 10 juta jiwa dan seluruh Indonesia diperkirakan telah mencapai 14 juta jiwa. Namun tentu bisa dipahami karena kondisi pada saat itu, topografi alam yang sangat ekstrim, sarana prasarana yang belum lengkap, paling tidak pendataan ini menandakan bahwa di Pulau Jawa paling tidak ada sekitar 4,5 juta jiwa. Dan ini kurang lebih adalah data-data kepadatan penduduk per wilayah. Dari sini kita bisa tahu ini adalah kepadatannya. Beberapa tempat yang saat itu sudah padat penduduknya antara lain adalah Semarang dan Batavia yang memiliki kepadatan di atas provinsi atau wilayah yang lain. Yang paling jarang penduduknya adalah daerah Banyuwangi. Berikutnya yang kedua, sensus penduduk zaman kolonial ini adalah sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sejak berkuasa di Indonesia melaksanakan sensus penduduk sebanyak 10 kali. Dan wilayah sensusnya hanya di Pulau Jawa, kecuali nanti sensus yang ke-10 dengan tujuan utama di samping untuk mengetahui jumlah penduduk tentu untuk kepentingan menarik pajak. Sayangnya data atau arsip kependudukan dari zaman Belanda ini banyak yang hilang. Dan ini adalah beberapa data yang masih ada, antara lain data penduduk Pulau Jawa pada tahun 1880 tercatat 19.794.505 jiwa. Sementara Sumatera 3,2 juta. Tahun 1890 mencapai 23,9 juta. Tahun 1900 mencapai 28,7 juta jiwa. Dari 10 sensus tersebut yang pelaksanaannya lumayan baik, hanya 3 kali. Tahun 1905 didapat Pulau Jawa 30 juta jiwa. Tahun 1920 penduduk Pulau Jawa 34,3 juta jiwa. Perkembangannya bisa diamati. 1930 ini adalah sensus penduduk yang paling lengkap karena mencakup seluruh Hindia Belanda. Didapat penduduk seluruh Hindia Belanda atau Indonesia yang sekarang ini adalah 60,7 juta jiwa. Sementara Pulau Jawa sendiri 40 juta jiwa. Inilah data lengkap tentang sensus penduduk atau namanya bahasa Belandanya adalah Volkstelling 1930. Adalah sensus penduduk pertama kali yang wilayahnya adalah nasional karena mencakup seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda. Dan didapat jumlahnya adalah 60,7 juta jiwa. Dan ini data sensus penduduk 1930 antara lain dibedakan orang pribumi atau orang di Indonesia asli mencapai 97,4% dan sudah banyak pendatang dari Tionghoa
sebesar 2%. Kemudian orang-orang Belanda dan orang Eurasia mencapai 0,4%, dan yang dari bangsa lain, bangsa Arab, India mencapai 0,2%. Kemudian tahun 1940 yang seharusnya diadakan sensus tidak dilaksanakan sensus penduduk karena Belanda terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Namun diprediksi Hindia Belanda berpenduduk 70,4 juta jiwa. Berikutnya adalah yang ketiga setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Bisa dikatakan perkembangan penduduk Indonesia setelah kemerdekaan meningkat secara tajam. Jumlah bayi yang lahir meningkat drastis sehingga bisa dikatakan terjadi baby boom, sehingga memicu ledakan penduduk atau population explosion di era tahun 1960-an. Data penduduk setelah kemerdekaan adalah berasal dari sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Dan setelah kemerdekaan sampai sekarang ini 2022, pemerintah telah melaksanakan 7 kali sensus penduduk. Tahun 1950 atau 5 tahun setelah Indonesia merdeka, pemerintah belum mampu melaksanakan sensus penduduk karena saat itu memang baru saja selesai perang kemerdekaan dan adalah masa transisi perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda menuju pemerintah Republik Indonesia. Namun, tahun itu diperkirakan penduduk Indonesia mencapai 77,2 juta jiwa. Berikut ini adalah pelaksanaan 7 kali sensus dan hasilnya mulai dari tahun 61 sampai tahun 2020. Kita bisa mencermati pertambahan penduduk Indonesia dan angka pertumbuhan penduduk Indonesia. Ketika melihat pertambahan penduduk Indonesia, kita sungguh sangat khawatir. Tapi kita juga sudah bekerja keras untuk terus menekan laju pertumbuhan penduduk. Ini menandakan persentase laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahun adalah terus mengalami penurunan. Pada sensus yang terakhir diperoleh data 2020 kemarin, jumlah penduduk Indonesia adalah tercatat 270,2 juta jiwa dan berhasil menurunkan angka pertumbuhan penduduk tinggal 1,25%. Dan inilah gambaran kesimpulan akhir dari perkembangan penduduk Indonesia. Bisa dicermati bahwa secara umum dibagi menjadi 3. Ini adalah zaman kerajaan, zaman kolonial, dan kemudian era kemerdekaan. Yang warna biru ya, ini grafiknya, ini adalah perkembangan penduduk Pulau Jawa, dan yang warna merah ini adalah perkembangan penduduk Indonesia. Dua-duanya secara umum bisa kita katakan mengalami ledakan penduduk atau pertambahan penduduk secara tajam adalah setelah Indonesia merdeka, kisarannya pada tahun 1960-an. Penduduk melesat dengan cepat atau naik dengan tajam. Sementara garis lurus atau garis yang putus-putus ini adalah merupakan prediksi ya dari pertambahan penduduk atau keadaan penduduk, sementara yang lurus ini adalah yang tidak putus-putus, ini adalah data berdasarkan sensus penduduk. Inilah suatu gambaran bahwa kita harus bekerja sama untuk terus menekan laju pertambahan dan pertumbuhan penduduk agar tujuan utama kita mensejahterakan masyarakat Indonesia terus tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.